Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, ikhwas sekalian, pembahasan kita selanjutnya tentang anwa'ud dhamir, macam-macam ad-dhamir. Dan seperti yang telah kita pelajari pada pembahasan selanjutnya, bahwa dhamir ini termasuk isim-isim yang ma'rifah. Tapi sebagaimana yang kita ketahui pula bahwa dhamir ini banyak jenisnya, banyak macamnya. Oke. Kita mulai dengan pembagian al-ismu. Isim itu kalau dilihat dari nampak dan tidak nampaknya ada dua. Ada zahirun, ada dhamir. Zahir secara arti bahasa zahir itu jelas atau nampak. Sementara dhamir tersembunyi, tidak nampak, tidak terlihat. Tapi secara istilah nahwi, zahir itu madalla ala musamma. Isim yang zahir itu isim yang menunjukkan kepada nama, sebuah nama, tapi nama tersebut jelas atau nampak. Contoh, jaa Muhammadun. Muhammadun isim, fa'il di sini jadi isim marfu, dan isim di sini jelas, nampak, terlihat. Ra'aitu at-taliba isim, zahir, nampak, jelas, bentuknya terlihat, bentuknya jelas. Sedangkan dhamir itu tadi tersembunyi, tapi secara istilah nahwi dhamir itu manaba an zahir. Zahir isim dhamir itu manaba an zahir, pengganti dari isim yang zahir. Huwa, ana, anta, dan lain sebagainya. Isim dhamir ini ya kata ganti, kata pengganti dari isim yang zahir. Itu pembagian isim kalau dilihat dari nampak dan tidak terlihatnya. Nampak atau tidak nampaknya ada yang zahir, ada yang dhamir. Baik, selanjutnya isim jelas tadi ada dua, ada zahir, ada dhamir. Dan sekarang dhamir ada yang munfasil, ada yang muttasil, ada yang terpisah, ada yang tersambung atau bersambung. Ada yang berpisah dengan jumlah yang lainnya, atau ada yang bersambung dengan jumlah. Dhamir itu ada yang berpisah, ada yang bersambung dengan jumlah. Munfasil secara istilah nahwi, munfasil itu ma yubtada'u bihi. Dhamir yang bisa dia di awal jumlah. Contoh, ana talibun. Dhamir di awal jumlah, munfasil, terpisah. Nahnu talamid. Nahnu isim dhamir munfasil, terpisah, dia di awal jumlah terpisah. Bisa tidak kalau kita sebut misalkan talibun anak? Bisa tidak? Bisa. Maka karena dhamir ini dhamir munfasil, ma yubtada'u bihi, yang dia bisa di awal jumlah. Itu yang munfasil, yang terpisah. Sedangkan yang muttasil otomatis bersambung. Kalau kita bilang bersambung pasti di akhir, tidak di awal. Yang namanya bersambung itu pasti di akhir, tidak di awal. Contoh, jalastu, ada dhamir muttasil bersambung dengan fi'il di akhir. Qara'na, ada dhamir muttasil bersambung. Darabtani, hadani dhamir muttasil bersambung, dia di akhir jumlah. Ini dhamir muttasil, dhamir munfasil. Dhamir muttasil itu ma la yubtada'u bihi.
Dhamir yang tidak bisa di awal jumlah. Dhamir yang tidak bisa di awal jumlah. Bisa tidak kalau kita sebut misalkan tu jalasa. Tu dhamir ini di awal bisa tidak? Tidak bisa. Karena dhamir muttasil itu pasti di akhir. Tapi setelah kita tahu pembagian isim secara zahir dan dhamir, munfasil, muttasil, kita masuk ke pembagian muttasil. Isim yang muttasil yang bersambung yang dia tidak bisa dijadikan di awal jumlah ada yang dua. Ada dua bagian, ada yang baris, ada yang mustatir. Baris, mustatir. Baris itu malahu surah. Malahu suratun fil lafzi. Sementara mustatir itu ma laisa lahu surah fil lafz. Dhamir yang muttasil yang bersambung yang baris itu adalah yang lahu surah fil lafz, yang ada bentuknya di dalam lafaz, yang ada bentuknya di dalam lafaz. Jelas tuh, ada bentuknya dhamir ana, ada bentuknya. Yang mustatir yang tidak ada bentuknya, tidak terlihat. Yaktubu, aina dhamir mawjud huwa. Ada bentuknya, tidak ada bentuknya. Mustatir tersembunyi, tidak ada surahnya, tidak ada bentuknya. Kalau yang barisi itu ada bentuknya. Sementara mustatir itu tidak ada bentuknya tidak terlihat, dhamirnya tidak terlihat. Tapi selanjutnya dhamir yang mustatir yang tersembunyi atau yang tidak ada bentuknya di dalam lafaz, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Apa maksud dari jawazan? Apa maksud dari wujuban? Dhamir yang mustatir yang jawazan itu ma yahullu mahallahu al-zahir, yang tempatnya atau yang dhamir tersebut bisa diganti oleh isim yang zahir. Contoh, yaktubu. Yaktubu, dia telah menulis atau dia sedang menulis. Ada dhamir huwa di sini. Bisa tidak huwa atau dhamir di sini diganti dengan isim yang zahir. Yaktubu Muhammadun. Huwa di sini diganti dengan Muhammad. Ada sahih, bisa. Sementara wujuban itu yang tidak bisa diganti tempatnya oleh isim yang zahir. Contoh, naktubu. Ada dhamir di sini, dhamir nahnu. Bisa tidak nahnu diganti dengan isim zahir? Misal, naktubu Aliyun. Nahnu di sini diganti dengan Ali, bisa tidak? Tidak bisa karena dia wujuban, wajib tempatnya tidak diganti dengan isim yang zahir. Sementara jawazan itu tempatnya atau dhamir tersebut bisa diganti dengan isim yang zahir. Itu secara singkat pembagian dhamir. Taib hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.